Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad habibihi wa mustafah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'a bihudah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kemarin tentang qada dan qadar. Qala al-musannif Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihin nafi'ati fid daraini amin. Katsirun minna may yaqulu idza syufiya ahadun min maradi laula tibul fulani Allahu yubariku fi hayati laulahu lamata. Banyak di antara kita orang yang berkata ketika seorang sembuh dari penyakitnya, andaikan bukan karena dokter anu, maka dia akan mati. La taqul hakada, janganlah mengucapkan seperti ini. Allah Ta'ala yaqul wa idza maridtu fahuwa yashfin. Karena Allah telah berfirman, bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu, ketika aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Walakin qul, tetapi ucapkanlah, laula annallaha waffaqat tabib usnidal amra ila sahibil amril awwal. Tetapi ucapkanlah, andaikan Allah tidak memberikan pertolongan kepada dokter anu, artinya perkara kesembuhan itu disandarkan kepada yang punya ketentuan yang pertama. Wa'taqid annahu la yakunu min khairin aw syarrin aw naf'in aw dhurrin illa biqada'illah wa masyiatihi. Dan beryakinlah, beriktikadlah bahwa sesungguhnya tidak ada kebaikan, keburukan atau manfaat dan bahaya kecuali dengan kepastian Allah dan kehendak Allah. Jadi kebiasaan salah orang-orang ya, kalau ada orang sembuh, misalnya ada seorang dokter namanya dokter Rokib ya. Ya Kib, kamu umpama jadi dokter Kib. Kemudian ada orang berobat, misalnya Khofi ya sakit ya. Sakit berobat ke Rokib, sakit parah. Maka ternyata Khofi ini sembuh. Orang-orang kadang-kadang berkata begini, andaikan bukan karena dokter Rokib, Khofi itu sudah mati. Kenapa? Dia itu sudah dibawa kemana-mana. Katanya dokter yang satu, saya nggak sanggup. Dibawa ke alternatif, oh saya nggak sanggup. Ini mungkin tinggal beberapa jam akan meninggal dunia. Dibawa ke dokter Rizal, gagal. Dibawa ke dokter Abdurrahman, gagal ya. Dibawa ke dokter Hasbi, gagal ya. Dikasih tahu oleh Pak Abdul Mu'in, coba datang ke dokter Rokib. Itu dokter ahli itu Mang, dalam segala penyakit. Selain dia itu mengobati pakai medis, dia juga ada doa-doanya. Hanya dibawa ke dokter Rokib.
Katanya Dr. Raqib, tenang, segala sesuatu itu ada obatnya, segala penyakit ada obatnya. Hanya diobati oleh Raqib ternyata sembuh Khofi. Maka orang-orang kadang-kadang rame. Itu kalau bukan karena Dr. Raqib sudah mati itu ya. Iya, biasa Banda. Biasa kayak itu. Nah, jangan sampai kita mengatakan seperti ini. Tapi gimana cara mengatakannya? Andaikan Allah tidak memberikan pertolongan kepada Dr. Raqib, Khofi sudah meninggal. Kenapa? Yang menyembuhkan, yang membuat sakit itu Allah, ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan tadi perkataannya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada kebaikan ataupun keburukan, tidak ada manfaat dan tidak ada bahaya kecuali dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Nabi Musa itu pernah sakit gigi ya. Namanya sakit gigi luar biasa sakitnya. Akhirnya karena Nabi Musa tidak kuat, ya Allah saya tidak kuat, tolong ya Allah berikan obat. Akhirnya oleh Allah diberikan firman oleh Allah, Musa coba kamu ambil rumput yang ada di pojokan barat depan rumah kamu. Itu ada rumput yang beda dengan rumput yang lain. Itu kamu cabut, kamu masukkan ke gigimu yang berlobang. Ya, akhirnya Nabi Musa mencari. Ternyata ada 3 rumput yang beda. Diambil satu, dimasukkan ke gigi beliau. Akhirnya sembuh. Ya. Nah, suatu ketika sudah bertahun-tahun tidak sakit gigi, akhirnya ada gigi yang satunya berlobang lagi. Sakit lagi ya, sakit gigi. Langsung Nabi Musa mengambil rumput yang dulu pernah dibuat obat ya, yang sama dengan dulu yang pernah dibuat obat untuk gigi beliau. Setelah diambil, masukkan ke gigi, enggak sembuh. Akhirnya bertanya kepada Allah, ya Allah, ini saya sudah masukkan rumput, kok enggak sembuh-sembuh, enggak sakit gigi saya. Maka katanya Allah, Musa, dulu kamu mengambil rumput karena percaya kepada saya, itu perintah saya. Tapi sekarang kamu percaya sama rumput, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kalau ada orang sembuh dari penyakit, jangan sampai mengatakan, oh kalau bukan karena dokter itu, dia akan mati sudah, ya. Jangan sampai seperti itu. Atau kalau ada orang meninggal, itu dokternya yang enggak kena, lambat. Itu gara-gara dokternya lambat sehingga meninggal dunia. Ada apa enggak? Ada. Masih nangannya orang lain, ya mati yang satu. Umpama segera ditangani, mungkin tidak akan meninggal. Nah, jangan sampai seperti mengatakan seperti itu. Wala wijtama'al khalqu kulluhum ala ayyuharriku fil alam durratan aw yaskunuha duna iradatihi ta'ala la'ajazu anhu. Andaikan orang sedunia ya, sedunia ini berkumpul bersatu ingin memindahkan satu kerikil ya. Ada satu kerikil ingin dipindahkan. Yang akan memindahkan itu orang seluruh dunia. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan berpindah ya. Tidak akan berpindah. Kenapa? Semua sesuatu yang bergerak dan diam itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kayak kita punya ini misalnya jam tangan. Ini kalau ngaji tauhid, jangan sampai mengatakan jam tangan ini digerakkan oleh tangan saya, tidak ya. Jam tangan ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Walaupun mengatakan ini jam tangan saya gerakkan dengan tangan saya, itu majaz namanya ya. Namanya majaz. Maka kalau ngaji balaghah, misalnya ada orang melakukan pembunuhan, misalnya si fulan membunuh si fulani ya, si fulan membunuh si fulana. Itu
kalau ada orang mengatakan fulan telah membunuh fulana, itu termasuk contoh majas. Karena apa? Hakikat yang membunuh fulana, yang membuat mati fulana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Walau ja'at amrikiyu, walau ja'at Amerika au Eropa bi khazainiha ala ayyughayyiru halan an halin fa innal ladzi yughayyirul ahwal huwa Allah ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Andaikan orang Amerika ya atau Eropa itu mendatangkan semua alat untuk merubah satu kondisi, misalnya waktunya hujan mau dirubah tidak hujan, atau waktunya terang mau dirubah hujan, tidak akan bisa kecuali dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala li sayyidina maulana Muhammad. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Allah lah yang memiliki kekuatan menciptakan dan menentukan. Tabarakallah rabbul alamin, maha berkah Allah yang telah menciptakan seluruh alam. Maha berkah Allah, Tuhannya sekalian alam. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna sayyidina al-Junaid yaqul ma asyraktu fi muddati umri illa marratan wahidah. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Junaid. Saya itu masalah tauhid, masalah akidah sangat hati-hati. Saya itu pernah musyrik satu kali ya. Tidak pernah musyrik saya itu kecuali satu kali ya. Jadi ada seorang ulama itu tauhidnya luar biasa. Itu merasa pernah musyrik satu kali ya. Wa dzalika anni syaribtu labanan wa ta'allamtu faqala darranil laban. Ceritanya begini, saya itu pernah minum susu. Setelah itu saya sakit perut, maka saya mengatakan darranil laban. Saya sakit perut gara-gara minum susu ya. Kan ada sebagian orang itu tidak tawar minum susu. Nah, ada seorang ulama namanya Imam Al-Junaid. Satu ketika pernah minum susu, setelah itu sakit perut, murus. Maka beliau mengatakan, aku murus karena minum susu itu ya. Nah, ini beliau menganggap ini kesyirikan ya. Kenapa? Mengatakan sakit perutnya dari susu ya. Padahal sakit perut itu bukan dari susu. Siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering kita mengucapkan seperti itu. Saya murus karena makan pedas. Iya, Banda? Saya kumat darah tinggi saya karena makan ikan asin. Ya, misalnya seperti itu. Jadi gimana cara mengatakan saya sakit perut oleh Allah karena sebabnya makan susu. Saya sudah diingatkan, kamu ini tidak tawar susu mentah, tetapi saya makan. Akhirnya Allah membuat perut saya sakit. Nah, seperti itu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu benar keyakinannya dan juga benar di dalam komentarnya. Okay? Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min عجمي نبينا الأمير أحد أبر في قولنا منه ولا
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم